Halo guys, kembali lagi bersama gua Helmi YM. Eh, tapi lo umur 2 bulan udah haji belum? Jadi gua itu kerja di bibit padi di daerah Changhua. Gua nggak tahu letaknya Changhuanya di mana, gua nggak tahu karena gua nggak pernah kemana-mana orangnya. Ya gua kalau kerja di satu tempat ya udah di situ aja. Gua jarang banget kemana-mana karena mau ngapain juga lah. Keluar juga hanya akan menambah kecapean saja, hanya membuang-buang capek. Jadi gua diem aja. Untuk kerja di bibit padi itu sebenarnya enak. Kalau lo kerja sendirian itu enak banget. Sebenarnya enak-enak sih. Ya enaknya ya nggak ada yang nyari muka, nggak ada yang sibuk untuk cari muka, nggak ada yang sibuk cari perhatian ke bosnya, nggak ada. Lo kerja ya semau lo, mau lo bener apa enggak ya terserah lo, bebas. Di bibit padi itu capeknya tuh cuma satu doang. Pas bagian ketika ngegulung si bibit padi kayak gini nih, itu lumayan agak sangat melelahkan karena kita harus bungkuk dan ngegulung satu persatu si padinya itu jadi bibit padi itu kayak kita kayak apa ya istilahnya, kayak wadah gitu, wadah kotak gitu ditaruh di situ si bibitnya. Sebenarnya kerjanya cukup enak karena satu hari di gudang, satu hari di sawah. Bukan sawah sih hitungannya, ya sawah sih, cuman sawah tuh nggak kayak di kita, sawahnya di sini beda lah. Dan kerja di bibit padi waktu itu gue digaji 1.500 plus lemburan. Di bibit padi itu lemburnya tuh hampir setiap hari ya, kalau misalkan si bibitnya udah tumbuh tuh, udah jadi apa namanya, yang hijau-hijau itu yang kayak begini nih, udah jadi bibit lah intinya. Itu lembur terus setiap hari, pagi lembur, eh kalau pagi namanya bukan lembur ya, maksudnya kerja lebih awal. Terus kalau malam kadang gue pulang jam 7 malam. Lumayan, gue digaji waktu itu 1.500, belum lemburannya. Per jam berapa ya, per jamnya 200 apa 300 gue lupa. Pokoknya gede banget lah, pokoknya enak. Belum lagi makan makan dari bosnya. Makan dikasih sama bosnya, kayak sarapan, makan siang, makan malam dikasih sama bosnya. Mes enak, cuma bosnya agak bawel, agak ribet. Jadi itulah. Sebenarnya kalau untuk takaran bawel, di kita juga bawel. Cuma di sini lebih memanusiakan aja sih orangnya, menurut gue ya. Tapi kayaknya gak semua orang Taiwan seperti itu sih. Maksudnya ya kalau dalam pekerjaan itu bawel tuh lumrah, normal. Namanya kerja ya kan, di orang lain ya namanya bos bawel tuh normal banget. Cuma mereka menghargai, kayak sedikit lebih menghargai usaha kita, nggak kayak di negara kita. Udah gajinya kecil, kerjanya banyak, terus harus ngontrak sendiri. Wah, pokoknya ribet banget. Gue nggak tahu kenapa di kita seribet itu kalau nyari kerja. Dan gue itu lumayan udah lama ya di Taiwan. Gue nggak bisa bahasa Taiwan. Gue nggak tahu kenapa. Goblok, lebih ke goblok sih sebenarnya. Nggak bisa. Gue nggak ngerti. Sedikit banget yang ngerti. Nah kan gue kan udah cukup lama ya di Taiwan, sekitar 4 tahun. Sebenarnya rencana sih gue mau pulang. Sebentar lagi gue mau pulang. Cuma gue nggak tahu kenapa dari sekarang tuh udah kayak deg-degan gitu kalau pulang ke negara gue sendiri, karena gue tahu seberapa susahnya nyari uang di negara gue sendiri, sumpah.
Gua deg-degan banget, kalau mau pulang ke negara sendiri, lebih deg-degan lagi ketimbang ke negara orang lain. Kalian ngerasain itu apa enggak, gua nggak tahu, tapi jujur, gua nggak tahu ya kalau misalkan orang lain mau pulang ke Indonesia itu deg-degan juga apa enggak. Deg-degannya tuh kayak setahun sebelumnya gitu, sebelum pulang tuh kita deg-degan, udah deg-degan mau pulang kayak kita, uangnya cukup nggak ya, ini cukup nggak ya, itu cukup nggak ya, buat ini buat itu, pokoknya banyak banget planning-planning di otak, para para PMI, para TKW-TKW, para TKI-TKI, banyak banget planning-planning untuk pulang. Jadi alasan kenapa mereka, cukup bertahan lama di Taiwan karena maksud gue cukup bertahan lama di negara orang, karena ya itu, kalau pulang mana ada sih misalkan kerja di kebun, misalkan ya panas-panasan digaji sekian puluh juta misalkan, kan nggak ada kan di kita tuh, nggak ada, hanya orang-orang yang berdasi kayak orang-orang yang bikin usaha sendiri mungkin, maksudnya kayak kerja di orang, kalau kerja di orang tuh nggak ada yang gajinya puluhan-puluhan kecuali orang-orang berdasi, maksud gua kayak gitu. Oh ya, gua berhenti dulu ngebahas itu, gua keinget sesuatu. Oh, jadi lagi ramai banget di sosial media, ada orang, mungkin kayak seumuran gua, nggak tahu ya itu umur berapa karena gua nggak mencari tahu lebih detail. Ada perempuan yang dianiaya, gua nggak tahu itu, eee, sama suaminya mungkin kayak ininya babak belur gitu. Awalnya sih gua kira, oh mungkin aniaya KDRT sama orang tuanya atau sama pacarnya. Gua mikirnya kayak gitu karena pas gua lihat masih kecil. Tapi pas gua tahu sedikit gitu, oh ternyata dianiaya sama suaminya sendiri. Gua nggak ngerti kenapa orang-orang sejahat itu, setega itu menganiaya orang, padahal itu sakit banget. Pas gua ngelihat si si anak itu kayak babak belur, gua keinget, jadi kalian pernah tahu nggak sih kayak ada perempuan berpakaian hitam, kayak maksudnya kayak berhijab, terus hijabnya hitam, ini hitam, ditemuin di satu sungai gitu loh, yang udah babak belur, udah kotor-kotor. Gua keinget banget, sumpah kasihan banget itu orang. eh, Mudah-mudahan pelakunya cepat ketangkep karena kacau banget tuh orang. Gua nggak tahu kenapa orang-orang setega itu, sejahat itu, gua nggak tahu. Dan lagi dan lagi gue pernah kerja di waktu itu kerja di bangunan. Gue pernah kerja di bangunan. Waktu itu ada, hitungannya bukan temen ya, kayak rekan satu kerja gue. Dia kan bawa cewek, bukan bawa cewek sih, istilahnya lah sepasang lah kayak gitu. Jadi gue ngekos, bukan ngekos, kayak disediain mes. Jadi gue beda kamar sama dia. Awalnya sih gue nggak tahu ya kelakuan dia tuh kayak apa, kayak gimana. Gue nggak tahu karena gue ketemunya di mana, di pekerjaan doang, di mes doang gitu. Gue nggak tahu sebelum-sebelumnya dia seperti apa, gue nggak tahu, gue nggak ngerti. Sampai tiba akhirnya gue tahu kelakuannya, ternyata sejahat itu sama perempuan. Gue nggak tahu siapa yang goblok, gue nggak tahu siapa yang tolol. Yang jelas dua-duanya tolol, dua-duanya goblok. Jadi gini, gue nggak tahu ceritanya kayak apa, sedetail apa gue nggak tahu. Tapi mereka tiba-tiba berantem. Maksud gue, kalau untuk berantem masalah cekcok itu gue menormalkan, maksudnya kayak mewajarkan hal itu kalau kalau cekcok doang. Tapi ini sangat, pertama kalinya gue ngelihat perempuan disiksa begitu, dianiaya begitu. Hitungannya aniaya apa bukan ya? Maksudnya kayak gue baru pertama kali banget ngelihat kayak begitu, dan itu sangat menyeramkan bagi gue. Jadi pas mereka berantem itu, si ceweknya dicekik, diseret, lagi makan, kita lagi makan diseret, tiba-tiba gue kaget dong. Ah, kenapa nih? Maksudnya kayak buset, kok sejahat itu. Terus kayak mau ditusuk sama gunting. Gue nggak tahu, serem banget itu orang.
dan ceweknya bilang, sebenarnya gue nggak tahu ya, masa lalu mereka seperti apa, gue nggak tahu. Cuman ceweknya pernah bilang kayak gini, "Gue tuh nggak mau, punya suami lagi yang kasar." Berarti sebelumnya dia, udah nikah terus cerai dong. Kenapa cerai? Karena mungkin si suaminya kasar, dan yang lebih tololnya lagi, kenapa dia ngelakuin hal yang sama. Dia pacaran dengan orang yang sama kelakuannya kayak begitu. Gue nggak tahu setolol apa itu. Gue ngerti kenapa orang-orang tolol tuh kayak begitu. Gue tahu cinta memang sangat membutakan, tapi nggak goblok juga kan. Gue nggak ngerti kenapa orang-orang seperti itu ada. Nah, ya balik lagi ke ganti topik lagi, kita ke bahas di bibit padi. Sebenarnya gue asik-asik aja di bibit padi, cuma yang gue keselin, jadi si bosnya itu slow respon banget pas gue keselnya itu pas gue mau ngirim uang. Jadi kan kalau di Taiwan itu ngirim uang tuh di Seven. Nah, sedangkan jarak dari Seven, dari mes gua ke Seven itu lumayan jauh banget. Kalau misalkan naik motor sih 15 menit, tapi kalau misalkan jalan kaki itu 2 jam, dan gua itu jalan kaki 2 jam untuk ke Seven. Gua di situ nggak ada taksi, nggak ada apa, karena di situ kayak pesawahan gitu loh, kayak perkampungan gitu. Gua kesel banget, jadi akhirnya gua mutusin untuk pindah aja. Karena kalau sekarang gua ya, karena misalkan gua udah nggak nyaman banget, kayak ngerasa risih dengan apapun itu, gua mendingan gua aja yang menjauh daripada gua harus memaksakan diri gua berada di satu suasana, di satu keadaan yang menurut gua gak nyaman. Mungkin cerita kali ini segitu aja. Buat kalian yang suka dengerin cerita yang ngalor ngidul wetan kulon kayak gini, boleh banget di like dan subscribe, dan sampai jumpa di video gua berikutnya.